Assalamualaikum, selamat pagi rekan Data. Kita live on air lagi di Instagram. Kita akan talkshow bersama Halal Corner rekan Data ya, dengan tema buket uang. Benarkah terlarang ini rekan Data? Nanti rekan Data dapat bergabung bersama kami di 0815 11 107 bersama Kadif Syariah dari Halal Corner Iwan Setiawan. Nanti rekan Dakta bergabung bersama kami di live Instagram juga, silahkan di @radiodakta. Kami juga masih menantikan ini rekan Dakta, sambungan kami dengan Pak Iwan Setiawan. Kita akan live on air ya. Sudah tersambung. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Iya, ditunggu sebentar Pak Iwan ya. Iya, iya. Warga Panas. Oh, ya. ntar dulu Pak. Oh ya. Resep minuman herbal dari Dr. Zaidul Akbar banyak dicari masyarakat luas. Rekan Dakta, seperti yang sudah informasikan sebelumnya, kita akan talkshow bersama Halal Corner dengan tema buket uang benarkah terlarang, dan kami sudah tersambung rekan Dakta bersama Kadif Syariah Halal Corner Bapak Iwan Setiawan. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Iwan? Alhamdulillah baik, Mbak. Gimana kabar? Alhamdulillah baik juga. Ya, Pak Iwan, kita bahas buket uang benarkah terlarang ini Pak. Ini kan tentu menjadi sesuatu yang viral, dan tentunya kalau kita mengasih sesuatu ke kerabat, teman dengan buket yang sedemikian rupa, ini menjadi yang lebih menarik lagi Pak. Silakan. Ya, ya. Betul ya, untuk buket yang dulu memang ketika seseorang memberikan hadiah, ya, jadi buket itu kan rangkaian bunga biasanya, Iya. atau ada inovasi dalam ringan atau misalkan bunganya ada yang dari plastik atau yang bunga asli. Tetapi dengan dalam desain itu sekarang ada yang memang di dalamnya itu bukan atau makanan lingkungan, tapi dengan uang, yaitu kan kita lihat apalagi yang tinggal di perkotaan, ketika misalkan ada perayaan yang sudah Iya. tahun itu kan melihat ya, menempel atau yang membawanya berupa uang, bahkan di kalangan pesantren itu yang saya
lihat ketika menghadiri beberapa acara di pesantren, misalkan acara wisuda tahfidz atau acara kelulusan santri gitu ya, itu penghargaannya uang itu sudah masuk juga didapatkan dalam. Nah, sebelum ke bagian hukum ya, untuk melihat hukum dan tidak ini ya kita lebih dahulu membahas terkait dengan gitu ya. Karena ini kan bukan sebagai hadiah ya, pada atau orang yang penting dengan memberikan suket tersebut. Nah, hadiah itu sendiri ya, Nabi menganjurkan tahadu saling memberikan hadiah ya, agar kita di antara manusia, di antara sesama itu ya terjalin hubungan yang baik ya, dengan saling memberikan hadiah tersebut, saling mengapresiasi. Nah, tetapi hadiah sendiri sebetulnya kan itu pemberian ya, yaitu pemberian. Di dalam amal itu masuknya itu pada akad tabaru gitu, bukan akad jual beli. Akad tabaru yang saling memberi, bukan saling memberi, yang memberikan ya, menyerahkan kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya imbalan, kan itu hadiah. Nah, tetapi kalau kita telusuri ya dalam beberapa kitab, literatur kitab ya, salah satunya misalkan di kitab Kifayatul Akhyar, itu ternyata ada perbedaan ya, istilah-istilah yang mungkin perbedaannya ini secara definisi bisa jadi hampir sama, yaitu memberi, menyerahkan kepemilikan tanpa berharap imbalan gitu. Nah, dari ada yang kalau misalkan orientasinya itu atau motif utama seseorang memberikan kepemilikannya sesuatu harta untuk meraih pahala misalkan ya, maka itu disebutnya itu adalah sedekah gitu. Itu kan juga sedekah juga, memberi tanpa diharapkan imbalan langsung dari orang yang diberi gitu ya, itu sedekah namanya. Nah, tetapi kalau misalkan orientasinya itu untuk sebagai penghargaan, motifnya itu ya menghargai karena sudah sudah mendapatkan prestasi gitu ya, kita hargai, atau menghargai karena memang teman dekat ya yang menikah umpamanya, ya kita menghargai, menghormatinya, itu yang disebut dengan hadiah. Ya, jadi kalau motifnya untuk tadi orientasinya pahala, kita menyerahkan uang ke fakir miskin ya, atau orang yang meminta di jalanan misalkan, kan itu sedekah, tapi sama menyerahkan, bukan hadiah gitu. Tapi kalau hadiah, motifnya tadi itu adalah ada motif sebagai penghargaan kepada orang yang kita merasa hormati, yang kita hargai gitu, itu disebutnya hadiah. Bahkan lebih rincinya lagi itu panjang ya, dijelaskan antara suap, misalkan suap juga kan itu hadiah sebetulnya, sama ya, memberikan sesuatu ya, tetapi perbedaannya kalau suap ya ada hal yang ingin tujuan tersebut bisa terrealisasikan ya, salah satunya dengan melakukan suatu tindakan hukum yang bertentangan gitu ya dengan aturan hukum yang ada, itu suap. Nah, jadi hampir sama namanya, prakteknya maksudnya, yaitu menyerahkan harta tanpa adanya mengharapkan imbalan secara langsung gitu, seperti halnya jual beli misalkan, kan itu saling bertukar. Kalau sedekah sedekah, hadiah, hibah itu tidak gitu ya, tidak mengharapkan secara langsung timbal balik dari orang yang menerima. Nah, tetapi tadi yang menjadi membedakannya itu adalah motifnya. Kalau hadiah ya dengan buket ya itu sebagai apresiasi. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Nah, kemudian rukun dari hadiah itu sendiri ya tentu adanya akad memberi, kemudian si pemberinya itu dan si penerima, dan juga barang ya, yang semuanya ini tentu mempunyai syarat-syaratnya. Ya, seperti halnya yang lain lah, kalau pemberi penerima ya itu jelas orang-orang pemberi termasuk pemberi ya, maksudnya
orang-orang yang berhak memindahkan hartanya gitu ya. Nah, dan sekalipun barang, nah ini dalam hal barangnya, syarat barangnya ini harus barang yang memang boleh diperjualbelikan gitu atau halal digunakan gitu. Nah, ini yang menjadi titiknya yang akan kita perdalam itu. Kenapa? Karena barang yang dijual belikan itu ya kalau misalkan tadi dalam berbentuk bunga gitu ya, itu tidak ada masalah. Bunga kemudian snack ya, snack yang memang makanan ringan yang halal konsumsi ya berarti itu tidak ada masalah. Nah, tetapi kenapa masalah buket uang ini menjadi perhatian ya, bahkan pusat perhatian. Kenapa disebut pusat perhatian? Karena yang saya tahu masalah isu-isu ini gitu ya, masalah buket bunga ini sudah beberapa kali dibahas ya di para peneliti atau para pemerhati ekonomi membahas juga hal ini. Kemudian juga para ustadz, para kiai juga sama ya, karena tadi sudah masuk ke pesantren, sehingga di pesantren-pesantren juga itu mengadakan pembahasan atau baslul masailnya, bagaimana hukumnya seperti itu gitu. Nah, dan juga ini juga pernah dijadikan penelitian skripsi ya. Saya juga pernah membimbing mahasiswa yang meneliti terkait dengan hukum buket uang tersebut gitu ya, praktiknya seperti apa. Artinya kan ini sudah menjadi pusat perhatian yang memang ya kita juga perlu perlu sama memperhatikan atau mengetahui lah ya, mengetahui secara hukumnya agar dalam muamalah kita itu ya tidak bertentangan dengan syariah gitu. Karena kenapa? Karena di dalam Islam ya yang perlu diketahui bahwa yang masalah harta itu akan dipertanggungjawabkan gitu, akan ditanya la tajulu qadama abdin yaumal qiyamah ya hatta yus'alu an arba'in. Jadi seseorang itu tidak akan ditanya, nanti tidak akan bergeser kakinya gitu ya sebelum ditanya yus'alu an arba'in terkait 4 hal ya, dan salah satunya wa an malihi min aina aktasabahu ya wa fiha anfaqahu. Jadi terkait harta ini ada 2 hal yang akan ditanya, yaitu dari mana dan digunakan untuk apa. Artinya setiap perpindahan harta, kenapa kita memiliki uang dari buket bunga itu harus jelas menggunakan akan apa, apakah boleh dan tidak gitu ya. Perpindahan setiap harta itu harus jelas akadnya, halal dan tidaknya. Nah, sehingga ini menjadi perhatian itu ya sebabnya seperti itu. Terkait harta itu ya harus jelas bagaimana, dari mana, dan digunakan untuk apa. Nah, kalau tadi ya masalah buket bunga sebetulnya banyak permasalahannya ya. Pertama dari sisi jual belinya gitu. Dari sisi jual belinya, kenapa? Karena yang menjadi diperjualbelikannya itu atau isi dari buket bunganya itu adalah uang, itu yang menjadi masalahnya. Kalau tadi sejenis bunga ya atau sejenis snack itu tidak jadi masalah karena sudah menjadi komoditas yang halal untuk diperjualbelikan gitu. Nah, ini yang uang ini punya aturan tersendiri di dalam fikih terutama ya. Punya aturan tersendiri kalau komoditas yang dijadikan buketnya itu adalah uang yang dihias dengan berbagai bentuk ya, baik itu dengan bentuk bunga dan lain sebagainya, tapi komoditasnya menggunakan uang. Nah, ini mempunyai hukum tersendiri gitu. Dan kalau sebetulnya ya kalau harus milih juga ya kayaknya kenapa buket uang itu semakin menarik ya, karena dari sisi penerima juga kayaknya bakal milih buket uang daripada buket bunga misalkan ya. Lebih bernilai ya Pak ya. Iya, apalagi bunganya bunga palsu gitu ya, bunga plastik. Ya. Nah, secara kemanfaatan juga ini menjadi didiskusikan juga gitu. Apakah dengan buket uang itu memubadirkan harta gitu ya, yang dimana kita dilarang untuk memubadirkan harta tersebut ya, atau seperti apa? Nah, nanti insya Allah ya kita akan ulas gitu ya. Tapi kita mulai dari mungkin modelnya dulu ya, model dari buket ini ya, dari bisnis buket bunga ini modelnya seperti apa. Nah, yang saya pernah lihat
ya dari model ini, dari model jual beli buket bunga ini itu ada beberapa bentuk ya. Yang pertama ada memang yang menjual buketnya saja gitu ya, buket kosong tetapi mungkin dihususkan untuk uang ya, sehingga umpamanya si celah-celahnya itu memang sudah disesuaikan gitu ya besarannya dengan uang gitu. Nah itu dijual buket kosongnya saja ya, sehingga kita yang merangkainya gitu ya, kita yang menyimpan menyelipkan uang-uang ya, sehingga dengan desain buket yang sudah dirancang tadi ya untuk uang ya itu menjadi bagus gitu ya, uang yang diselip oleh kita itu. Tetapi si pembeli yang menyelipkan sendiri ya, si pembeli yang menyelipkan sendiri di rumahnya gitu ya, sehingga ya yang dijualnya itu adalah buketnya saja, ataupun menjual buketnya saja gitu, tapi uangnya itu dari si pembeli, tapi dirangkainya itu bukan oleh si pembeli tapi oleh si penjual, si penjual buket itu. Nah ini biasanya yang offline ya. Kalau yang online tadi di marketplace itu kebanyakan ya menjual buketnya saja, kita si pembeli yang merangkainya gitu. Tapi kalau yang offline ya biasanya itu si penjual yang langsung merangkainya juga gitu. Kita sodorkan aja uang-uangnya. Uang misalkan kita mau kasih di dalam buket itu 10 ribuan. Ya kita kasih 10 ribuan ya, kemudian dirangkai oleh si penjual itu gitu. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua ada yang menjual buket sudah langsung gitu ya, sudah langsung dengan jual uangnya yang sudah dirangkai, tetapi dihargainya itu berbeda nilainya. Nah, ini yang menjadi titik perhatiannya gitu ya, menjadi titik perhatiannya. Umpamanya nilai dari buket uang itu yang di dalam buketnya itu adalah 500.000 gitu ya, atau 200.000. Nah, tetapi kita harus membayar 270.000 gitu. Nah, ini praktik yang kedua itu seperti itu. Tetapi ya bagi yang kedua itu dirinci gitu, karena mungkin masalah buket uang ini sudah banyak menjadi pusat perhatian tadi ya, sehingga si penjual juga ya ingin tetap meneruskan bisnis buket uang karena memang menjanjikan juga ya. Bahkan saya lihat di berita-berita itu ya, di berita bisnis itu ya memang si penjualnya itu yang mengawali usahanya dari modal ratusan ribu ya, sekarang omsetnya sudah 10 kali lipatnya gitu, bahkan lebih gitu. Artinya ini kan menjanjikan ya, sehingga tetapi dengan adanya diskusi-diskusi apalagi ditarik dengan kesyariahannya ya, maka yang model yang kedua ini dia menjelaskan bahwa 200.000 yang ada di buket bunga itu yaitu sebagai uangnya ya, sebagai uang yang kemudian nanti ditukar untuk diganti ya dengan dari si pembeli gitu ya, dari si pembeli. Kemudian tadi 70.000-nya itu sebagai jasa gitu. Jadi dia merinci karena sudah mengetahui permasalahan dari jual beli buket uang ini, sehingga dia merinci ini untuk uangnya, ini untuk jasanya gitu ya, seperti itu. Tetapi ada juga model yang ketiga ya, bahwa model yang ketiga ini jual paket ya, jual paket buket uang itu ya tanpa ada rincian. Jadi sudah aja dibanderol 270.000 ya, dengan isinya itu 200.000 ya. Jadi enggak dirinci ini jasanya, ini untuk uangnya dan seterusnya. Dan langsung jual paket buket uang dengan harga sekian gitu ya, langsung seperti itu. Itu beberapa modelnya ya, beberapa model terkait dengan jual buket uang gitu ya. Nah, ini mau diteruskan atau kita lanjut nanti? Kita jeda dulu, Pak Iwan. Silakan rekan Dakta bergabung bersama kami. Mungkin bagi rekan Dakta yang senang memberikan sesuatu berupa uang, kemudian dihias dan sebagainya, ataupun rekan Dakta sebagai jasa pembuat buket bunga, buket uang, silakan bergabung di Instagram kami di @radiodakta, atau bisa WhatsApp dan telepon di 0218816363 dan WhatsApp 0815111007.
Cerdas. Rekan kami melanjutkan kembali bersama Pak Iwan. Pak Iwan, kita lanjutkan kembali. Silakan Pak, diteruskan. Ya, baik Mbak. Baik sahabat semuanya, jadi tadi sudah kita rinci ya dari model jual beli tiket uang ini. Ya, permasalahannya itu adalah yang menjadi alat atau komoditas yang diperjualbelikan dalam buket uang itu adalah uang gitu. Sehingga ada dugaan bahwa ini adalah riba. Nah, itu yang menjadi permasalahannya. Kenapa? Karena di dalam fikih ya terkait jual beli uang ini mempunyai perhatian tersendiri ya, mempunyai ketentuan yang khusus gitu di dalam jual beli mata uang itu. Nah, kemudian tadi kita jawab ya dari model-model jual beli buket uang itu. Yang pertama tadi jual beli langsung buket yang kosong, kemudian kita yang ngisi secara online, misalkan di marketplace ya, kita beli buket kosongnya dan kita yang ngisi atau yang merangkai dengan uang yang kita ada di rumah gitu ya sebagai pembelinya. Nah, ini jelas halal. Ya, kenapa? Karena yang menjadi objek jual belinya yaitu bukan uang, tidak ada uang di sana. Tetapi yang menjadi objek jual belinya itu adalah buketnya gitu. Itu yang pertama ya kalau online misalkan. Ya, kemudian yang kalau misalkan secara offline ya, yang tadi model yang pertama tetapi ada variasinya itu ketika menjual buket kosong ya, tetapi uangnya ya dari si pembeli gitu, dari si pembeli langsung misalkan 100 ribuan ya, 10 lembar ya, kita kasihkan langsung, ini tolong rangkaikan gitu ya. Jadi kita hanya memberi ongkos untuk merangkai ya, dan juga buket bunganya saja. Ini juga jelas sudah tidak ada masalah dalam hal ini ya, kehalalannya. Walaupun karena di sini jasanya ya yang dilihatnya itu jasanya, dan juga membeli buket uangnya sementara uangnya dari kita, yaitu tidak ada masalah gitu. Nah, yang menjadi permasalahan atau yang menjadi titik fokusnya itu ketika uangnya itu dari si penjual buket, karena memang sudah dirangkai dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian sudah dipajang, tinggal kita si pembeli milih aja mau yang mana ya, rangkaian bunganya mau yang seperti apa gitu ya, atau yang mau warna apa gitu. Kalau yang mau warna merah mungkin terlalu mahal gitu ya, jadi warna yang ungu misalkan kan, atau warna biru dan seterusnya. Jadi kita di sisi lain uangnya juga kan uang yang bagus ya, secara ini enggak lecet gitu ya, atau jadi masih bagus lah, masih seperti uang baru, jadi sehingga estetiknya ada gitu. Nah, ini yang menjadi permasalahan, itu dipandangnya sebagai riba ya, riba fadl, jual beli mata uang. Karena apa? Karena ada kelebihan pastinya ya, karena dia yang namanya bisnis ya, tentu kalau misalkan menghargai yang 10 ribuan umpamanya dengan nilai 200 ribu, kemudian bayar tadi 270 ribu, tetapi uangnya sudah disediakan dari sana. Ini termasuknya ya, ada yang memandang sebagai riba ya, karena kita sebagai pembeli bayarnya 270 ya, kemudian si penjual hanya memberikan buket bunga yang isinya 200 ribu gitu. Itu yang menjadi permasalahan. Ada yang berpendapat itu adalah terlarang gitu ya, riba, karena dalam jual beli mata uang ya, la tabi'u dzahaba bidzahabi illa mislan bimislin wala tusyibu ba'daha ala ba'din. Jadi harus sama nilainya, tidak boleh ada kelebihan. Itu dilihatnya seperti itu. Nah, kemudian ada yang sudah merinci ya, tadi jual buket bunga dengan rincian biaya jasanya gitu ya. Uangnya juga dari si pembeli ya, kita sudah ada nih uang buket bunga yang jadi ini harganya 200 ribu ya, tetapi untuk ongkos buket bunga dan jasa perangkaiannya itu yaitu 70 ribu gitu, tapi sudah dirinci seperti itu. Nah, ini juga kalau yang melihat tekstual dari hadis tadi, yaitu tetap sama, karena uang yang dijadikan buket itu dari si penjual buket gitu ya, yang seharusnya tadi tetap mengharuskan dari si pembeli yang lebih aman itu gitu.
Nah, walaupun memang ada juga yang berpendapat boleh. Kenapa? Karena itu sudah jelas dirinci gitu ya. Sudah jelas dirinci mana untuk mana untuk tukar mata uangnya gitu, dan mana biaya jasa rangkai bunganya gitu ya. Iya. Seperti itu sudah jelas dirinci. Di dalam kaidah dijelaskan al-ibratu bil maqasidi wal musammiyati, ya, bahwa dalam muamalah itu dilihat tujuannya, hakikatnya gitu ya, bukan secara dohirnya. Ya mungkin secara dohir bisa jadi saya menyerahkan sebagai pembeli 270.000 secara dohirnya, ya, kemudian dari si penjual buket menyerahkan buket yang berisi 200.000 itu secara dohir. Tapi kan tadi al-ibratu bil maqasidi wal musammiyati, yang dilihatnya itu hakikatnya. Betul-betul saya ketika datang ke toko yang menjual buket uang tadi, ya, itu ya untuk membeli buketnya gitu ya, bukan untuk menukar uang gitu. Iya. Adapun tadi uang yang sudah ada dari si penjual itu, yaitu untuk kemudahan daripada saya nunggu lama gitu ya, Iya. untuk merangkai bunga, ya sudah aja yang itu. Apalagi tadi sudah dirinci oleh si penjualnya gitu. Ini ongkos jasa rangkainya segini, kemudian uang yang ditukarnya adalah segini. Kenapa ditukar gitu ya? Karena memang kenyataannya ya kita menukar uang. Kalau pakai uang kita sebagai pembeli ya bisa jadi kan tadi sudah pada lecet gitu ya, sehingga estetiknya sudah kurang gitu ya, dan bisa jadi itu akan menyulitkan kita juga harus nukar uang dulu dan seterusnya. Ya, tetapi dengan langsung adanya dari si pembeli, ya kita tukar uang di sana dari yang lecet gitu ya dengan uang yang bagus, nominalnya sama, kemudian kita kasih biaya fee untuk rangkainya, dan betul-betul jasa itu kan ada, ya, bukan hilah gitu, bukan akal-akalan saja untuk membenarkan pertukaran uang dengan kelebihan, bukan kan, tapi betul-betul jasa yang kita butuhkan ya itu ada. Karena tidak semua orang kalau tadi menjual di marketplace, ya, kita beli buket kosong itu ya tidak seindah yang punya keahlian untuk merangkai gitu ya, itu berbeda. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, jual secara paket tidak dirinci gitu ya. Langsung buket uang dijual dengan harga 270 padahal isinya 200. Nah, ini jelas kalau yang pendapat yang pertama pasti menolak ya. Pendapat yang pertama. Yang kedua yang dirinci saja kan itu menolak, karena tetap dilihat secara dohirnya itu tukar menukar uang dengan kelebihan kan gitu ya. Apalagi yang ketiga tanpa rincian, ya jelas itu menolak. Nah, tetapi ada juga ya, termasuk Dr. Oni Sahroni ini membenarkan paket buket tanpa rincian juga. Kenapa? Karena dilihatnya itu bukan jual beli uang, bukan tukar menukar uang gitu. Ya, tetapi apa yang dilihatnya? Yang dilihatnya itu adalah jual jasa yang tadi gitu ya. Sepaket, memang sudah sepaket, ingin datang ke toko itu bukan untuk menukar uang, karena kalau ingin menukar uang kita datangnya ke bank misalkan kan seperti itu, ya, bukan untuk menukar uang ke sana mah, tapi untuk membeli paket bunga, paket uang, buket uang gitu ya, sehingga menurut beliau ya ini dibenarkan ya, tidak termasuk pada jual beli mata uang, sehingga hadis-hadis larangan tadi terkait kelebihan jual beli mata uang itu sudah tidak berlaku gitu. Ya, walaupun kalau menurut saya ya lebih masih tetap bisa dijadikan bisa disebut jual beli mata uang gitu, karena yang tadi itu bahwa al-ibratu ya bil maqasidi wal musammiyati, kita lihat hakikat dari itu kan memang ada jual tukar menukar uang gitu ya, tukar menukar uang. Uang itu kenapa sampai ke kita? Ya itu kan karena kita membayar dari nominalnya. Kalau hanya beli jasanya saja ya paling 70.000 atau berapa gitu ya, tidak akan sampai ke ratusan ribu gitu kalau isinya segitu. Tapi di sana tetap ada jual beli mata uangnya. Tetapi yang aman ya memang tadi kalau misalkan offline yang aman ya sudah uangnya dari kita gitu ya. Itu agar semua membolehkan kan, berarti semua para pakar, para ustadz itu membolehkan kalau uangnya dari kita serahkan. Umpamanya kita punya uang berapa, kemudian kita serahkan untuk dirangkai, kita bayar ongkosnya saja, itu yang lebih aman. Ya, tetapi yang kedua ya kita bisa merinci tadi
Atau kalau bisa gini, kalau misalkan yang online ya, yang online, umpamanya ke konsumen tawarkan mau buket yang berapa, yang isinya berapa, misalkan 200.000, silakan transfer 200.000. Nah kan berarti itu pertukaran mata uang, Iya. bukan merangkai buket dengan uang pembeli ya kalau ditransfer. Kenapa? Karena yang diambil juga kan jadi pada bagus gitu uangnya kan. Nah itu dirancang ya, kemudian setelah jadi 200.000 itu artinya itu kan akad jual beli mata uangnya sudah sama ya, mislan bimislin, sudah sama 200.000 dengan 200.000 gitu. Nah kemudian nanti baru kalau sudah jadi baru dihubungi lagi si pembelinya itu, silakan transfer untuk jasanya gitu. Jadi 2 kali transfer. Nah itu kalau online bisa seperti itu gitu ya, Iya. agar hukum buket buket uang ini, bisnis buket uang ini tidak menjadi terlarang ya. Kalau tadi buket uang apakah terlarang? Ya jelas tidak terlarang kalau praktik-praktiknya tadi memenuhi kaidah-kaidah syariah gitu ya. Ya, baik, baik. Pak Iwan, tentu kan kita kemarin ya ketika Lebaran merebak di pinggir jalan tuh jasa penukaran uang, tentunya kita tukar 100.000 kita harus membayar 110.000. Nah, apakah di jasa penjualan buket uang itu memang dia membelinya dari situ ataukah dari bank, ataukah kita memang harus bertanya Pak ini penukarannya dari bank ataupun dari jasa yang pinggir jalan itu Pak? Oh iya, Ya, kalau jasa yang di pinggir jalan ya, setahu saya itu hanya tahunan ya. Karena ya, ketika misalkan saya pergi ke pusat perbelanjaan itu tidak ada kalau selain mau menjelang Lebaran gitu ya, tidak ya, ada. Artinya kalau tadi dari mana si buket uang ya sepertinya dari bank ya, ya. menukar dari bank dengan uang-uangnya yang bagus itu gitu. Kalau dari yang di pinggir jalan ya itu tahunan gitu, sehingga saya Sip. rasa akan sulit kalau menunggu momen-momen tersebut. Hmm, baik. Tapi mungkin kan bisa ditanya juga Pak ya, apakah ini penukaran dari bank atau bukan ya? Mungkin ketika momen Lebaran ini Pak, orang kan juga ngasih sesuatu gitu Pak kepada orang tua, kepada teman sebagai hampers gitu Pak. Ya, maksudnya ketika kita ingin menukar uang ke yang di pinggir jalan gitu, ditanya dulu atau seperti apa? Iya, ha. Oh iya, kalau yang di pinggir jalan ya, penukaran-penukaran itu ini juga sebetulnya masuk ya pada pembahasan sama Iya, sebetulnya. Objeknya itu adalah tukar menukar iya, uang, karena dalam buket uang juga ini kan yang menjadi permasalahannya iya, tadi ya. Yang karena yang menjadi komoditasnya itu dalam buket itu adalah uang. Jadi secara hukum ya sama ya, tetapi kalau dalam jasa buket ini kan sudah terlihat ya, sudah sangat terlihat jasa jasa dari rangkaian bunganya itu sudah ada gitu, sehingga bukan iya, akal-akalan saja untuk melebihkan. Nah, yang di pinggir jalan, penukaran uang di pinggir jalan sebetulnya kalau ya masuk tadi ya, kalau kita mau hati-hati mhm, ya mhm. kita akadnya betul-betul jelas dengan Iya, eh, si penyedia jasanya gitu. Walaupun memang ini tetap ada yang mengharamkan ya, yang iya, karena berpaku teks hadis tadi la tabi udah babi dahabi ilam muslim gitu. Jadi harus tetap sama aja, ke bank aja katanya ya, iya, ke bank aja nuker uang untuk lebaran dan lain sebagainya gitu. Jadi niat sosial kita untuk berbagi jangan dikotori dengan transaksi riba, pernukaran uang gitu. Tetapi ya itu juga tidak luput dari perbedaan pendapat. Ada yang memang membolehkan ya, kenapa? Karena dilihatnya itu adalah jasanya. Jasa apa? Jasa dari ngantri dia yang iya, menyediakan jasa di jalan itu ke bank ya. Buktinya apa? Saya pernah ngantri langsung ke bank, dan itu memang sangat lama gitu ya, sangat lama iya, memakan waktu benar. ya, lama seharian bahkan. Punten ya kalau misalkan gitu ya, anak Ya, yang Pak. ya biasa lah ya, kalau anak pengen jajan dan lain sebagainya ya itu lebih mengeluarkan biaya daripada kita dengan langsung ke yang di
pinggir jalan gitu ya, itu biayanya itu malah lebih gitu ya, dengan menunggu seharian, bahkan banyak tanggung jawab yang terabaikan, yang tertinggal hanya untuk menukar uang itu. Ya sehingga di sini kalau saya lihat ya, dalam dalam rangka Lebaran terutama ya khususnya, yaitu betul-betul jasanya itu memang ada gitu ya, jasa untuk menukar uang di pinggir jalan, kemudian dengan adanya kelebihan, yaitu termasuk jasa kelebihannya, karena memang betul-betul dirasakan kalau kita sendiri ke bank di momen Lebaran khususnya ya, itu betul-betul ngantri gitu ya, betul-betul ngantri. Asal jelaskan saja ini berapa ya, biasanya memang genap langsung ya, misalkan ini 100.000 ya, 2.000-an gitu ya, ini 100.000, 2.000-an. Nah, setiap 100.000 itu dia minta 1.000 untuk jasanya gitu. Jadi ya, ini nuker uang ya, ini untuk jasanya ya, misalkan kita belinya 300.000 atau nukernya 300.000 ya, berarti jasanya kalau 10.000 berarti 30.000. Jadi kita setorkan dulu 300, ini untuk nuker uangnya ya, ini 30 untuk jasanya gitu ya. Apa susahnya seperti itu gitu ya. Ya, tetapi yang ya tetap kita harus hati-hati, terutama kalau yang di pinggir jalan dengan momen Lebaran itu kan takutnya ada yang akan mengedarkan uang palsu gitu ya, mengedarkan uang palsu sementara kita tidak jeli, tidak meneliti terlebih dahulu gitu ya. Itu yang harus diperhatikan juga. Termasuk di dalam buket uang ini juga sama Mbak, harus ada yang diperhatikan ya, khususnya bagi si penjual atau penyedia jasa buket uang ini. Kenapa? Karena di dalam undang-undang ya nomor 7 tahun 2011 ya, di sana bisa dilihat nanti ada larangan-larangan terkait dengan uang itu. Jadi uang itu kan sebagai simbol kedaulatan negara gitu. Sebuah negara berdaulat ya, salah satunya itu dengan mempunyai mata uang sendiri ya, jadi itu simbol kedaulatan negara ya, sehingga di sana ada larangan-larangan ya di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 itu, termasuk itu dilarang merusak uang ya, merusak uang, melipat dan lain sebagainya, hal-hal yang bisa merusak uang itu gitu ya, itu dilarang ya. Sehingga ya pernah saya juga ya mendapatkan beberapa buket uang itu, ada yang memang hanya diselip saja gitu ya, diselip, dilipat biasa gitu ya, dilipat biasa, digulung seperti bunga, itu ya itu baguslah seperti itu. Tapi ada juga yang sampai di staples ya, di staples, bahkan ditempel di ujungnya misalkannya untuk agar seperti mekar gitu ya, itu juga ada. Ketika kita cabut ya, kalau tidak bisa sobek gitu. Jadi ini perhatian juga ya untuk para yang membuka bisnis. Sampai tadi kita terkena pasal yang ancaman tuh, pasal Undang-Undang nomor 7 tahun 2000, dananya rusak uang sebagai simbol kedaulatan negara gitu. Jadi itu juga harus diperhatikan, bukan hanya dari sisi syariahnya gitu. Ya, baik. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Yasin. Pak Iwan, apakah diperbolehkan jika nominal uang di buket bunga berbeda dengan harga jual atau ada selisih sebagai keuntungan penjual? Mungkin bisa dijelaskan kembali, Pak. Ya, itu diperbolehkan ya, ketika nominalnya itu berbeda, karena memang yang kita lakukan itu transaksinya itu bukan tukar-menukar uang secara mutlak saja gitu ya, tetapi di sana juga ada jasa yang memang kita tahu sendiri butuhkan dan memang ada jasanya, bukan hanya alasan untuk menghalalkan ya kelebihannya, tapi itu betul-betul jasa yang dicurahkan oleh si penjual buket uang itu ya, dengan merangkai uang, karena tidak setiap orang bisa merangkai uang dengan bagus ya, memunculkan nilai estetik gitu. Yang terpenting tadi ya, kalau mau kita hati-hati ya jelaskan saja akadnya, kemudian kita transfer sebagai bentuk penukaran uangnya, kemudian nanti setelah jadi ya baru kita bayar jasanya. Jadi dengan akad yang terpisah ya, kalau mau hati-hati seperti itu gitu. Baik. Kami juga masih mengundang rekan untuk bergabung bersama kami. Pak, mungkin dalam
buket uang itu mungkin bisa berubah menjadi riba ketika seperti apa, Pak? Ya. Nah, ada di tahun berapa ya? B75.000 itu. Saya lupa lagi tahun 2000 Iya. Iya. ya 2000 sekian lah ya, baru-baru ini kan. Nah, itu ada 2020-an. Nah, itu ada karena yang menjadi di dalam buketnya itu adalah 75 ribuan yang baru gitu ya, yang ketika itu keluar. Itu bukan hanya menghargakan jasa merangkai buketnya itu, tetapi juga dia menghargakan setiap lembar ya, atau setiap 10 misalkan ya, atau 5 dari lembaran 75.000 itu menghargakan dengan yang berbeda gitu. Misalkan 15.000 dari kelipatan 5 tadi gitu ya. Sehingga nilainya itu sangat mahal. Jadi di bandrolnya itu buket yang isinya 75.000 uang baru itu sangat mahal gitu. Dan pas ditanya kenapa sangat mahal? Ya ternyata ini uangnya 75.000. Nah, kok gitu ya? Kalau 75 berarti kan ada unsur, kalau 75.000 ya uangnya apalagi yang baru ya itu harus dilebihkan. Nah, ini baru ada unsur di sini ya, unsur riba. Jadi si pembeli juga harus tahu, termasuk si penjual juga ya, agar berkah bisnisnya juga harus tahu gitu. Jangan sampai seperti itu. Mentang-mentang uang langka misalkan, dulu kan masih langka ya. Langka ya uang. Iya. Diperjualbelikan gitu, atau dihargai dengan harga yang berbeda gitu, sehingga yang biasanya jasa dari rangkaiannya itu hanya 50.000 atau 70.000, nah ini berlipat-lipat ya, jadi 150 gitu ya, padahal nilainya hanya segitu gitu. Nah itu yang bisa jadi potensi ribanya seperti itu. Baik, jadi bisa menjadi riba ataupun menjadi tidak ketika ada sesuatu hal, tapi kan ini memang harus sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli, Pak ya. Maunya seperti apa dan sebagainya ya. Iya. Ya, intinya tadi ya, jangan lebih aman, lebih merinci gitu ya. Kita harus tahu aturan dari jual beli uang itu adalah mislan bimislin ya, kemudian kita bayar jasanya gitu. Baik. Pak, mungkin apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat agar nantinya kita harus memahami segala sesuatunya pun juga harus baik dan benar, terutama untuk buket bunga yang menjadi viral dan menjadi sesuatu yang bagus, karya seni yang bisa diberikan, Pak. Silakan. Ya. Baik, jadi untuk buket uang ini ya, yang pertama ya, kita alhamdulillah berarti sebagai negara yang dinobatkan nomor 1 ya kalau nggak salah, negara yang paling dermawan gitu, yang saling berbagi dan lain sebagainya ya, ini perlu dipertahankan dengan buket uang, karena tadi hukum dari hadiah juga kan itu sunnah tahadu, saling memberi hadiah ya, agar hubungan sosial kita semakin terjaga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus perhatikan apa yang akan kita beri kepada orang itu ya, sehingga ketika kita membeli hadiah untuk orang yang akan kita hargai itu ya, kita terbebas dari pelanggaran syariah, termasuk di dalamnya ketika membeli buket uang ya, kita harus tahu bahwa harus diperjelas terlebih dahulu terkait dengan jual beli mata uangnya itu ya, kita rinci akadnya, ini tukarnya berapa, kemudian kita jelaskan untuk pembayaran jasanya berapa. Jadi dipisah, lebih hati-hati ya, seperti itu, dipisah antara jual penukaran mata uangnya kemudian dengan jasanya. Yang ketiga ya, bagi para pelaku usaha buket uang ini ya, kita harus hati-hati jangan sampai merusak rupiah yang menjadi simbol kedaulatan negara, agar kita juga tidak melanggar undang-undang yang ada gitu. Sehingga kita harus betul-betul berinovasi menjaga uang itu agar tidak rusak gitu ya. Itu saja. Baik. Terima kasih Pak Iwan sudah berbincang bersama Dakma, memberikan edukasi kepada masyarakat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.